Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harapkan kalian masih semangat meskipun belajar di rumah, ya. Alhamdulillah, oleh Allah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas hari ini. Baik anak-anak, tema 2, subtema 3, yaitu tentang memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran hari ini Ustazah harapkan kalian mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Kemudian kalian mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Gitu ya. Oke, selanjutnya anak-anak, ilustrasi. Anak-anak bisa memperhatikan buku paket kamu halaman 97. Jadi anak-anak ya, sambil mendengarkan Ustazah, anak-anak juga melihat buka bukunya ya, halaman 97. Itu ada gambar ilustrasi, ada ilustrasi gambar ya. Nah, gambar tentang apa itu? Yaitu gambar tentang cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut itu anak-anak mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Nah, suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Nah, sejak saat itu Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Sesuai ya anak-anak, ilustrasinya dengan ceritanya sesuai ya. Nah, oke, selanjutnya perhatikan contoh gambar di bawah ini anak-anak. Kamu bisa melihat halaman 98. Gambar itu bercerita tentang Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Kira-kira anak-anak teks dengan gambarnya sesuai tidak? Sesuai ya? Ya, oke. Baik, gambar berikutnya. Gambar yang kedua, Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Nah, gambarnya juga sesuai ya? Iya, sesuai. Oke. Yang ketiga dan keempat, gambar itu menceritakan tentang Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Nah, kemudian Bobby menghampiri kakaknya. "Aku yang memindahkan, Kak, kasihan ikannya kedinginan." "Ikan memang hidup di air, Bobby," kata Kak Diko. Nah, gambar ketiga dan gambar keempat sesuai dengan teks ya anak-anak. Oke, baiklah berikutnya. Nah, ciri-ciri karya gambar cerita. Dari rangkaian gambar cerita tadi anak-anak, Diko dan Bobby, ada gambar 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, sekarang mari kita simpulkan ciri-ciri karya gambar cerita bagaimana kalau menurut gambar yang di slide sebelumnya atau gambar yang ada di buku kamu halaman 98. Anak-anakku sambil memperhatikan dan mendengarkan penjelasan Ustazah, anak-anak sambil menulis ya. Di buku kamu halaman 99 ada ciri-ciri karya gambar cerita number 1 up to number 5. Nanti kamu tulis di buku kamu sendiri. Oke, yang pertama anak-anak, ciri-ciri karya gambar cerita itu apa? Ya, yaitu yang pertama memuat gambar lebih banyak daripada teks cerita. Betul ya, memuat gambarnya lebih banyak daripada teks. Nah, teksnya hanya sedikit
dan ada balon katanya. Ciri yang kedua yaitu gambar-gambar yang ada menceritakan urutan peristiwa. Kira-kira kalau dilihat di gambar Diko dan Bobby anak-anak, gambar 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan urutan peristiwa ya. Ya, sesuai. Jadi tidak acak ceritanya. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga yaitu memudahkan pembaca dalam memahami suatu cerita. Memudahkan pembaca. Jika cerita saja kita hanya membayangkan ya. Nah, kalau cerita itu ada gambarnya, kita akan lebih mudah untuk memahami alur cerita, maksud dari cerita, gitu ya. Ciri yang keempat yaitu menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Betul, karena cerita terdapat setelah ada teks cerita, kemudian ada gambar. Gambarnya ada warna. Nah, itu akan menambah nilai keindahan. Oke, sudah anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Cara memelihara organ pernapasan. Anak-anak bisa dibuka halaman 100. Apa saja ya cara-cara memelihara organ pernapasan? Yang pertama yaitu menjaga kesehatan organ pernapasan. Dengan apa cara kita menjaga? Dengan makan makanan yang bergizi, dengan berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup. Jadi sehari jangan sampai tidak istirahat, gitu ya. Bermain, belajar, dan kegiatan apapun harus seimbang dengan istirahatnya. Yang keempat yaitu posisi tidur yang benar. Boleh miring ke kiri atau miring ke kanan, tapi tidak telungkup ya. Kalau telungkup akan susah untuk bernafas. Yang kedua yaitu menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Apa saja ya zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan? Ya, yang pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Jadi anak-anak kalau ada yang merokok sebaiknya kamu menjauh ya, karena meskipun kamu tidak merokok tapi kamu menghirup asapnya, sama saja dengan menghirup zat-zat yang dilarang untuk kesehatan organ pernapasan. Yang kedua yaitu menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. Jadi ketika kamu di jalan raya atau keluar, sekarang pandemi COVID, anak-anak diwajibkan keluar untuk memakai masker. Itu baik untuk organ pernapasan. Yang ketiga yaitu mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Gitu ya, diingat ya anak-anak yang suka jajanan es, yang suka setiap hari minum es, air putih dingin, nanti tehnya juga dingin, gitu ya, dihindari. Boleh sehari sekali, itu boleh ya. Nah, tapi kalau setiap minum kamu memakai air dingin, maka itu tidak baik untuk jaringan paru-paru. Yang keempat yaitu menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Nah, gitu anak-anak ya. Jadi sedikit-sedikit kita beli jajanan di luar atau minuman di luar ya, minuman yang sudah kemasan itu ya, itu tidak baik. Lebih baik kita sering-sering minum air putih yang dimasak di rumah. Yang ketiga yaitu merawat organ pernafasan. Merawat organ pernapasan dengan bagaimana? Dengan membersihkan rongga hidung secara teratur. Nah, di hidung kamu ada bulu-bulu halus. Itu fungsinya untuk menyaring kotoran. Yang kedua, merawatnya dengan memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang keempat yaitu menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Dengan apa caranya? Pertama, dengan membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. Ventilasi itu apa anak-anak?
Ya, jendela ya, untuk agar ada pertukaran udara yang keluar dan masuk. Jadi udara yang di dalam rumah yang pengap, yang bau akan bertukar dengan udara yang baru dari luar. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. Jadi rajin atau teratur untuk membersihkan barang-barang yang ada di rumah atau membersihkan meja, debu-debu yang ada di meja, kipas angin supaya tidak ada debu di kipas angin dan udara dari kipas angin bersih, atau membersihkan AC yang ada di rumah. Nah, itu salah satu atau contoh-contoh untuk menjaga organ pernapasan. Yang ketiga yaitu membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Nah, menanam di sekitar rumah ya. Tumbuhan hijau di sekitar rumah akan membuat udara kita lebih segar. Yang keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Bisa dihindari ya kelembapan rumah itu dengan cara membuka pintu ya. Pagi hari pintu dibuka, jendela dibuka, gorden dibuka supaya sirkulasi udaranya baik dan pencahayaan masuk di dalam rumah. Oke, gitu anak-anak ya, paham ya? Selanjutnya anak-anak ayo berkarya. Di halaman 101 anak-anak itu ada gambar poster. Gambar poster tentang mencuci tangan. Nah, gambar dengan teksnya itu harus sama atau harus berkaitan, harus cocok gitu ya. Nah, nggak mau kan tanganmu jadi sarang kuman, cuci tanganmu pakai sabun biar kumannya nggak nempel lagi. Ini adalah salah satu contoh untuk membuat poster anak-anak ya. Contoh poster yang kedua yaitu demam berdarah dengan 3M. Itu ya. 3M apa? Menguras, mengubur, dan menutup. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air. Itu adalah contoh untuk membuat poster merawat organ pernapasan. Anak-anak bisa ya membuat sendiri ya. Bisa, pasti bisa dicoba. Membuat yang sederhana, jadi gambar dan tema, gambar dan tulisan, gambar dan teks harus ada keterkaitan, harus ada hubungannya. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, harapan Ustazah kamu tetap semangat, selalu semangat untuk belajar di rumah, semangat untuk membantu orang tua di rumah, semangat untuk sholat dan berdoa. Doakan supaya kondisi kita saat ini cepat selesai dan kita akan bisa melakukan pembelajaran di sekolah, di dalam kelas dengan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.